underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, pergantian presiden baru ini membuat banyaknya adanya iklan ucapan selamat bertugas kepada Presiden Prabowo dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, ini kalau ada gejala ini yang panen siapa? Ya, yang panen yang punya koran. Dan bahkan ada yang ngucapin lewat televisi. Yang panen yang punya televisi. Ya, bayangin itu kalau kita periksa kemarin, mulai tanggal 21 ya. Itu kan pelantikannya tanggal 20 itu. Ya, 20 itu sudah mulai ada itu. 20, 21, 22, 23, 24, hampir kurang lebih seminggu. Itu koran yang dicetak dari nasional maupun koran-koran daerah. Itu semua penuh, hampir 30% dari halamannya itu isinya ucapan selamat jalan, terima kasih kepada Jokowi dan wakilnya, dan selamat bertugas kepada Presiden Prabowo dan wakilnya. Ya itu, wah, kalau kita lihat itu kan hebat sekali itu, banyak sekali ya. Dan kita juga lihat itu di samping ada perusahaan-perusahaan swasta, tapi lebih banyak itu yang dari instansi-instansi pemerintah maupun BUMN. Ya, kalau di daerah juga ada, tapi itu adalah personal. Jabatannya dia sebagai ketua partai apa atau ketua DPD apa-apa gitu ya, itu langsung keluar ucapan selamat itu, terus namanya dia juga ikut keluar. Ya, ini bagaimana itu bisa dijelaskan? Apakah memang presiden kita yang baru ini atau presiden kita yang lama kemarin ya, Prabowo sama Jokowi ini, apakah mereka merasa tersanjung dengan adanya ucapan-ucapan yang duitnya banyak itu? Ya kan enggak. Kita nganggap bahwa ini adalah tradisi yang bagus kalau itu yang masang itu adalah perusahaan-perusahaan swasta. Ya, karena di sini perusahaan-perusahaan swasta itu tujuan memasang itu adalah marketing, memarketingkan dia punya brand supaya seluruh rakyat Indonesia itu yang mendukung Prabowo jadi presiden ya, itu atau yang berterima kasih kepada Presiden Jokowi, itu mendapat simpatik dari para rakyat dan para pendukung Prabowo dan Jokowi. Agar supaya apa? Kalau sudah simpatik, maka dia akan belanja brandnya itu kan. Jadi tujuannya kalau perusahaan-perusahaan masang itu ya tujuannya adalah marketing, supaya barang-barangnya dia lebih laku karena mendapat simpati dari rakyat. Ya, tapi kalau sekarang kita ngomong perusahaan-perusahaan atau instansi pemerintah, nah itu gimana? Ya kan? Maksudnya apa? Biar Presiden Prabowo kelihatan, waduh, ini instansi ini udah ngucapin selamat pada dia. Ya kan? Terus ya ini ada pejabat di daerah yang ikut mengucapkan selamat. Ya, terus presidennya ternyuh ya. Waduh, ini besok yang udah ngucapin ini nanti akan kita beri penghargaan kembali. Ya, katanya kan namanya juga istilahnya itu kan take and give. Kalau aku udah diberi ya aku akan memberi. Nah, seperti ini. Yuk mengharapkan ada fasilitas atau apa. Ya kan? Nah, saya kira kok Presiden kita Prabowo ini kan nggak mungkin ya punya sifat yang seperti itu. Ya, dalam dia memilih orang, dalam dia memberikan pekerjaan itu pasti dilihat dari kapabilitasnya orang itu. Ya, makanya ini jadi repot kalau seperti ini juga beramai-ramai masang ya. Sebenarnya boleh atau tidak sih Om Bob seperti ini? Ya kalau cuman pertanyaannya boleh atau tidak ya boleh. Boleh-boleh saja. Cuman ini yang bayar siapa? Nah, itu kan pertanyaannya. Ya,
sekarang misalnya perusahaan-perusahaan BUMN tuh ya pasang satu halaman, ya itu duitnya siapa? Ya kan? Duitnya CSR itu kan sekarang ada yang lagi rame tau CSR kan. Nah, apa ini dianggap CSR? Corporate Social Responsibility. Ya. Nah, ini apa bisa? Ya, kan nggak bisa. Ya. Ini kan ucapan selamat. Kalau mau jadikan CSR tuh ya oke, nyumbang bangun sekolahan, jalan yang rusak lingkungannya itu diaspal. Jangan sampai ada jalan yang penting tapi udah puluhan tahun tuh masih rusak terus. Nah ini kan tugasnya CSR. Ya bukan ucapan selamat menjabat, ya macam-macam. Nah ini boleh kalau yang bayar tuh bukan perusahaannya. Ya kalau perusahaannya yang bayar atau lembaga-lembaga instansi yang bayar tuh pakai APBN-nya mereka atau anggaran-anggaran dari perusahaan, itu yang biayai mereka kan pajak-pajak rakyat. Ya jadi mestinya ini nggak boleh dan ini harus diusut. Ya pemimpin kita tuh harus mengusut, pemimpin dari BUMN misalnya ya harus diusut. Loh ini kok kamu seperti ini, duitnya yang bayar siapa? Agar supaya jangan ini yang namanya, kalau kita mau bicara jujur itu kan jangan sampai perusahaan atau instansi itu dibikin menjadi sarana untuk melakukan istilahnya yang nggak enak itu kan untuk menjilat. Ya supaya presidennya bisa senang sama saya gitu, jilat kan, dipuji-puji seperti itu. Nah ini kan nggak boleh. Ya jadi mestinya hal ini jangan diulangi lagi. Ya kalau perusahaan swasta silahkan, karena itu adalah marketing untuk produk-produknya dia. Tapi kalau sekarang perusahaan BUMN itu ya nggak perlulah ya, karena ini justru menimbulkan image yang kurang bagus. Ya kasihan presiden kita. Oh jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.